Oke. Oke, eh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haidar. Saya di sini selaku dari tim pengembang aplikasi portal registrasi yang pada pagi hari ini akan menjelaskan terkait tutorial teknis bagaimana cara mendaftarkan peserta ke aplikasi portal registrasi. Oke, sebelum itu mungkin secara data itu sudah ada beberapa sekolah yang sudah terdaftar. Jadi di sini Bapak Ibu operator satuan pendidikan sebagian mungkin sudah familiar terkait aplikasi portal registrasi ini. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin belum familiar baru pertama kali menggunakan aplikasi portal registrasi, di sini akan saya pandu bagaimana cara dokannya. Dan berikut adalah alur secara umum terkait pendaftaran dari operator satuan pendidikan. Jadi ini adalah hal-hal yang harus dilalui oleh Bapak Ibu operator satuan pendidikan. Yang dimana pertama, silakan Bapak Ibu mengakses halaman pendaftaran dengan link berikut, yaitu https daftar-bpti.kemdikbud.go.id. Dan yang nantinya Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman login dan silakan Bapak Ibu operator sekolah masuk menggunakan akun PD Data operator sekolah. Nah, di sini akun yang digunakan itu sama dengan akun yang Bapak Ibu operator sekolah gunakan ketika melakukan Verval PD. Dan itu akunnya sama. Setelah Bapak Ibu berhasil masuk menggunakan akun PD Data, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman dashboard operator satuan pendidikan yang nantinya Bapak Ibu harus melakukan kedua hal terlebih dahulu sebelum mendaftarkan peserta untuk mengikuti cabang ajang talenta. Nah, hal tersebut adalah yang pertama, silakan untuk menambahkan peserta didik ke dalam sistem. Nanti di sini Bapak Ibu akan eh, menginputkan NISN beserta tanggal lahir dari peserta didiknya. Nanti kalau sudah ditambahkan peserta didik, silahkan untuk. Nah, ketika dua hal ini sudah dilakukan, baru Bapak Ibu bisa memilih cabang talentanya. Contoh di sini O2SN SD, lalu nanti pilih cabang ajang talentanya, apakah ikut campur apa, seperti itu Bapak Ibu. Setelah memilih cabang ajang talenta, nanti Bapak Ibu memilih ketua dan pembimbing. Jadi di sini hanya perlu memilih saja karena sebelumnya sudah menambahkan peserta didik dan pembimbingnya ke dalam sistem. Jadi nanti di bagian sini Bapak Ibu silakan untuk memilih ketua dan pembimbingnya. Setelah itu silahkan klik tombol simpan untuk membuat atau menggenerate kode registrasi. Nah, tombol simpan di sini itu sifatnya masih draft. Jadi, Bapak Ibu masih bisa mengubah peserta didik apabila terjadi kekeliruan dalam menginputkan atau memilih ketua maupun pembimbingnya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah tidak ada masalah di sini, silahkan pergi ke menu pendaftaran peserta dan lakukan finalisasi apabila sudah tidak ada perubahan data. Nah, artinya di sini finalisasi kami secara sistem akan mengunci secara otomatis ketika Bapak Ibu melakukan finalisasi, maka Bapak Ibu tidak dapat melakukan pembaruan data kembali. Dan yang terakhir, silahkan masuk ke aplikasi Ajang. Nah, itu adalah alur gambaran secara umum dan berikut adalah penjelasan tahap demi tahapnya. Jadi, ketika Bapak Ibu mengakses halaman daftar strip bpti.kemdikbud.go.id, nantinya Bapak Ibu akan diarahkan ke tampilan seperti yang ada di layar berikut. Di sini ada beberapa menu, silahkan untuk operator pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pilih tombol yang berwarna biru. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman SSO PD Data dan silahkan masukkan email dan kata sandinya.
Sekali lagi saya ingatkan, untuk akun yang digunakan adalah akun yang tertaut pada akun Verval PD. Nah, nanti apabila Bapak Ibu sudah berhasil masuk, akan diarahkan ke halaman dashboard operator satuan pendidikan. Nah, untuk dashboard operator satuan pendidikan ini akan menampilkan beberapa informasi. Yang pertama adalah kode registrasi satuan pendidikan dengan format SP strip sekian 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 sekian. Dan yang kedua di sini ada informasi statistik secara ringkas terkait jumlah peserta didik yang sudah didaftar. Ya, mohon maaf Bapak Ibu tadi kelempar dari Zoom. Saya lanjutkan, untuk di menu peserta didik, ini adalah menu yang digunakan untuk menambahkan data peserta didik ke dalam sistem. Nanti Bapak Ibu silahkan klik tombol yang berwarna biru yang bertuliskan tambah peserta. Nanti sistem akan memunculkan pop-up, di mana pop-up ini berisi NISN dan tanggal lahir peserta didik. Silahkan diinputkan oleh Bapak Ibu dan klik tombol cek. Nah, sebagai catatan di sini perhatikan format pengisian tanggal lahir peserta, yaitu DD, MM, YYY. Namun untuk menghindari kesalahan tertukarnya bulan dan tanggal, Bapak Ibu bisa klik tombol icon kalender yang berada di sebelah kanan, lalu memilih tanggalnya. Dan juga seringkali di sini kami menemukan beberapa pertanyaan, bagaimana dengan peserta didik yang tahun sebelumnya sudah terdaftar, apakah perlu dihapus atau bagaimana? Nah, untuk peserta didik yang sudah didaftarkan tahun lalu, Bapak Ibu tidak perlu menghapus datanya, karena data tersebut akan tetap menjadi data historis kami di dalam sistem. Dan apabila siswa tersebut atau peserta didik tersebut itu masih memenuhi kriteria yang sudah diselenggarakan oleh ajang tersebut, itu masih bisa didaftarkan kembali. Namun untuk apabila ada pembaruan data, silakan klik icon pensil yang berada di sebelah kanan dan nantinya klik tombol sinkronisasi. Seperti itu Bapak Ibu, apabila sudah menambahkan peserta didik, silahkan beralih ke halaman formulir biodata. Jadi nanti ketika NISN dan tanggal lahirnya itu sudah dicek dan berhasil, maka Bapak Ibu akan dialihkan ke halaman formulir biodata peserta didik. Untuk sebagian besar data yang berada di formulir peserta didik ini, itu akan terisi secara otomatis. Bapak Ibu hanya perlu melengkapi beberapa bagian-bagian yang kosong saja, seperti mengunggah foto peserta didik, menginputkan identifikasi khusus seperti buta warna, berat badan, dan tinggi badan, serta melengkapi data orang tua. Dan juga kami himbau di sini untuk para operator sekolah untuk menginputkan email aktif peserta didik di kolom email aktif. Operator dilarang menginputkan email operator. Dan selanjutnya ketika sudah disimpan, Bapak Ibu bisa pergi ke halaman menu pembimbing. Nah, di dalam menu pembimbing ini digunakan untuk menekan pembimbing ke dalam sistem. Silahkan klik tombol tambah pembimbing yang berada di sebelah kanan. Lalu nantinya Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman isian formulir dari pembimbingnya. Silakan untuk dilengkapi seperti data diri pembimbing, lalu NIP, NUPTK, ataupun NIDN ini sifatnya opsional. Dan juga Bapak Ibu untuk kolom asal instansi pembimbing, apabila pembimbing merupakan tenaga pendidik, guru, ataupun dosen, silahkan isikan nama satuan pendidikannya. Namun apabila pembimbing ini berasal dari profesional, silahkan untuk memasukkan nama instansinya. Selanjutnya, ketika peserta didik sudah ditambahkan, pembimbing sudah ditambahkan, Bapak Ibu bisa pergi ke halaman atau ke menu ajang talenta untuk melihat daftar keseluruhan ajang talenta yang diselenggarakan oleh BPTI. Sebagai contoh, di sini kami sudah sediakan kolom pencarian atau kolom filter itu untuk memudahkan Bapak Ibu untuk mencari lomba-lomba atau ajang talentanya. Contoh di sini yaitu O2SN,
Silakan diisi O2SN lalu klik tombol cari, maka nanti akan muncul ajang talenta dari O2SN. Dan juga di sini terdapat dua tombol, yaitu tombol petunjuk teknis dan tombol detail. Untuk tombol petunjuk teknis ini itu digunakan untuk melihat dokumen petunjuk teknis, dan untuk tombol detail ini digunakan untuk melihat ajang talenta secara rinci beserta untuk mendaftarkannya. Silahkan Bapak Ibu klik tombol detail, nanti akan diarahkan ke halaman detail ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Nah, untuk menu ini akan berisi terkait informasi secara rinci, mulai dari deskripsinya, lalu petunjuk teknis, beserta masa pendaftaran, dan daftar-daftar cabang ajang talentanya, seperti karate, pencaksilat, dan yang lain sebagainya. Nah, di sebelah kanan ini ada tombol daftar. Silakan Bapak Ibu klik tombol daftar sesuai dengan cabang lomba yang akan diikuti. Nantinya Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman formulir pendaftaran peserta individu. Karena Bapak Ibu sebelumnya sudah mengisi peserta didik dan pembimbing, maka di halaman ini hanya perlu memilih peserta, menginputkan kelas, dan memilih bimbingnya. Apabila sudah dipilih, silahkan klik tombol simpan. Dan untuk Bapak Ibu, apabila menemukan notifikasi kuota penuh, Bapak Ibu silahkan akses menu pendaftar yang berada di sebelah kiri untuk meninjau kode registrasi yang telah terdaftar. Namun, apabila Bapak Ibu sudah yakin di sini, silahkan klik tombol simpan, dan nantinya sistem akan menggenerate atau membuatkan kode registrasi pendaftaran. Nah, untuk di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelum, sifatnya masih draft. Selama Bapak Ibu belum melakukan finalisasi, maka di sini masih bisa untuk memperbarui data apabila ada kesalahan peserta atau ada kesalahan pembimbing. Nah, selain itu, di sini kami juga menyediakan fitur perubahan cabang lomba untuk Bapak apabila ada kesalahan pendaftaran cabang lomba. Dan kita juga sediakan dua status, yaitu status finalisasi dan status peserta apakah sudah melakukan sinkronisasi di aplikasi ajang. Apabila Bapak Ibu sudah dirasa di sini tidak ada perubahan data dan siap untuk difinalisasi, silahkan klik checklist finalisasi beserta tombol finalisasi. Nanti sistem akan mengunci secara otomatis dan tampilannya berubah menjadi seperti yang berada di sebelah kanan ini. Untuk statusnya berubah menjadi berwarna hijau, yaitu sudah finalisasi pendaftaran. Dan nantinya di sebelah kanan ini akan muncul tombol berwarna abu-abu yang bertuliskan unduh bukti pendaftaran. Silakan Bapak Ibu. Dan juga apabila sudah melakukan finalisasi, maka data tidak akan dapat diubah kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan pendaftaran di aplikasi portal. Apabila ada kendala bisa menghubungi kontak yang tertahun pada layar. Sekian dari saya dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.